Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya banggakan rekan-rekan guru di SD 08 Kasih Putih. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan mencoba memaparkan apa yang saya peroleh selama ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ya selama 2 bulan di modul 1, yaitu yang saya akan terapkan di sini tentang konsep budaya positif ya, ada di modul 1. Jadi mungkin ini adalah tentang pembiasaan budaya positif. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai materi ini ya, saya buka dulu dengan doa hamdalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, ini adalah tentang konsep dan kunci budaya positif. Yang pertama di sini tentang perubahan paradigma, belajar stimulus respon atau lawan teori kontrol. Yang kedua di sini yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat ini keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia tentang konsep dan kunci budaya positif. Kemudian yang berikutnya ya, sini perubahan paradigma ini yaitu yang tentang respon lawan teori kontrol, yaitu pertama adalah realitas kebutuhan. Di sini kebutuhan kita sama dan kebutuhan kita berbeda tentang kontrol dunia. Yang kemudian berikutnya adalah semua orang melihat yang sama. Yang berikutnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang berikutnya di bawah kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Yang tentang kontrol dunia, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi yang kita pelajari sini yaitu tentang budaya-budaya positif yang yaitu di paradigma stimulusnya yang kita pelajari di 2.1, yaitu tentang respon lawan teori kontrol. Ya, kita langkai ini. Ya, di sini arti disiplin. Arti disiplin di sini perilaku manusia. Yang pertama sini pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Yang ini pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan dia Gosen dalam bukunya Restitusi Skol Disiplin 2001, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa kita suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Ya, artinya ini motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Yang berikutnya, ya, sini masih pemaparan dari kata Diane menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita inginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian berikutnya motivasi perilaku manusia. Di sini dia dosen lagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia.
Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Nah, ini self disiplin. Ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menjadi disiplin. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian yang berikutnya, kemudian sini ketika murid-murid, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi motivasi akan terpengaruh yang berupa hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Berikutnya keyakinan keras. Keyakinan keras ini hukuman dan penghargaan. Mengapa ada keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras saja? Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan keras penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan keras yang efektif? Dari 3 pertanyaan ini, yang pertama jawabannya menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Yang kedua dari pertanyaan tadi, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang telah dia kininya tersebut. Pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan keras lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan keras dari waktu ke waktu. Kebetulan yang saya sudah buat beberapa keyakinan keras yang ada, kebetulan saya bagikan kertas footnote teman murid-murid saya, kemudian mereka menulis keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini kita harus menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Jangan ada lagi katanya, misalnya tentang kebersihan, jangan membuang sampah. Kata jangan itu kan di dalam bersifat negatif. Artinya berarti tentang kebersihan. Berarti yang bagus adalah keyakinannya menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian tentang misalnya jangan mengambil barang orang lain. Berarti dia itu menyangkut tentang kejujuran. Berarti kita harus jujur. Itu keyakinan. Berarti dia tanamkan dalam dirinya. Berarti kita harus jujur. Jadi keyakinan kelas ini mirip-mirip dia peraturan kelas.
memberi peraturan kelas. Tetapi peraturan kelas kan yang ditetapkan hanya peraturan sekolah dan peraturan kelas kan yang ditetapkan hanya guru dan bersama kepala sekolah atau orang tua, tidak dilibatkan siswa. Tetapi dengan keyakinan kelas ini mereka munculkan dari dirinya mereka bahwa kalau saya kalau saya melanggar dari apa yang dia bawa dari keyakinannya tadi, maka dia akan sadar diri sendiri bahwa dia yang berbuat tadi. Ya, itu perbedaannya keyakinan kelas. Jadi ini yang dibawakan dari tadi pendapat dari dosen tadi. Kemudian yang ketiga, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, mungkin teman-teman semua nanti bisa membentuk keyakinan kelas ini. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk berbicara pendapat tentang peraturan yang perlu disampaikan di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, berarti janganlah kata-kata ini yang bersifat negatif. Ya. Berikutnya, selanjutnya, di sini ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan dasar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, biasa berkisar antara 3 sampai 7. Prinsip keyakinan bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Jadi keyakinan kelas itu cukup dari sekian banyak, misalnya 30 menuliskan keyakinan di kelas, kita memperkecil lagi, bisa saja menjadi 8, menjadi 7. Artinya yang anak-anak yang mudah diingat. Contohnya tadi tentang kejujuran, ya. Berikutnya, setelah keyakinan kelas ini selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dalam menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi setelah membuat keyakinan tadi, misalnya sudah terbentuk 7 keyakinan, ada lagi penandatanganan lagi siswa yang bertanda tangan. Jadi ada kesepakatan, ya. Berikutnya keyakinan kelas ini selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin nanti teman-teman juga bisa membuat keyakinan kelasnya nanti, ya. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia ini. Mudah-mudahan semua ada kebutuhannya di sini salah satunya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan. Mudah-mudahan dari 5 ini semua teman sudah dapat ini. Nah, kalau ada yang kurang dari sini berarti perlu diberikan beberapa nih. Berikutnya, pertanyaan romantik. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Doni. Iya, Ibu Sora. Ibu Sora guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sumarawati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini berarti ada satu kasus. Berikutnya, kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Sumarawati adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena laparnya tadi.
Berikutnya, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang berikutnya yang kelima tadi, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan berikutnya, ya di sini tentang kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena insting saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Sekarang tentang 5 posisi kontrol. Sini lagi menurut Jamie Gosen ada 5 posisi kontrol yang diharapkan oleh seorang guru. Ya, 5 posisi kontrol ini. Mungkin kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, yang keempat monitor pemantau, dan yang kelima manajer. Ini posisi kontrol yang harus dikuasai oleh seorang guru. Oke, posisi kontrol penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa berkata hanya ada satu cara agar pembelajaran yang bisa berhasil yaitu dengan cara dia. Ini posisi kontrol penghukum. Ya, biasanya kita selalu ada anak-anak yang salah, kita selalu, kamu ini nakal sekali. Itu berarti nama gitu, dengan kata-kata itu berarti kita sudah menggunakan posisi kontrol penghukum. Ya, kemudian posisi kontrol keduanya membuat orang merasa bersalah. Jadi ini posisi kontrol yang kedua ini sebagai seorang guru. Pertama, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini posisi kontrol kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ya, karena posisi kontrol teman ini, karena tidak semua guru itu bisa bertema dengan siswa. Ya, tentu kalau dia akrab dengan dia masuk di kelas 4, dia masukkan guru yang seperti temannya. Nah, mungkin pas dia di kelas 5, dia dapat lagi yang lebih disiplin, maka pasti dia akan berubah lagi yang itu. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, itu teman yang ketiga. Yang berikutnya yang keempat, posisi kontrol pemantau. Ya, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau. Pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori-teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang ini posisi kontrol keempat ya. Jadi ada 5 itu posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang bisa kuasai di bagaimana. Yang kelima ini posisi kontrol manajer. Nah, tinggal teman-teman mau dari 5 posisi kontrol tadi, tinggal teman-teman mana yang suka. Nah, posisi kontrol manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer tidak memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ini posisi kontrol manajer. Kebetulan saya punya instruktur, dia pernah sampaikan kepada saya, ada kebetulan yang dia tangani kegiatan kerja bakti di sekolah. Semua katanya itu ini cerita dari instruktur, semua katanya guru kerja bakti. Nah, jadi ini instrukturnya dibagi dia. Ya, ini kamu kelasnya membersihkan sana. Nah, jadi instruktur ini dia gunakan posisi kontrol manajer. Dia tidak turun, tapi dia bagaimana mengawasi anak-anak itu, memberitahukan, membagi-bagi. Anak kamu di sini 1 meter kerja selesaikan, kamu di sini 10 meter, kamu di sini. Jadi dalam waktu 1 jam dia bisa selesaikan. Ya. Nah, guru-guru lain yang lain kaget karena guru yang lain mereka turun juga kerja. Padahal yang saya punya instruktur dia cepat selesai mengerjakannya. Berikutnya di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan yang lebih baik dan kuat.
Contoh kasus, adik yang terlambat hadir di sekolah. Dia menggunakan posisi penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya dalam terlambat? Akibatnya, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sebelum sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Membuat orang lain merasa bersalah. Ini kasus yang kedua yang menggunakan posisi membuat merasa bersalah. Nada suara mengelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak atau lesu. Adik, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Akibatnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ini di posisi kontrol menggunakan dengan merasa bersalah. Berikutnya posisi kontrol teman. Ini nada suara ramah, akrab dan bercanda bahasa tubuh, merapat para murid, mata dan senyum jenaka. Ini teman ini. Ini biasa suka main-main dengan murid, sambil humor, teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Akibatnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, ini posisi kontrol teman. Ya. Yang berikutnya ini posisi kontrol pemantau lagi. Pemantau ini nada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai, Adi? Tahu Pak, guru kamu. Kemudian Pak gurunya menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Bagaimana perasaan muridnya diperlakukan seperti ini? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini yang posisi kontrol pemantau. Kemudian posisi kontrol manajer. Manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian guru, contohnya gurunya berbahasa ya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang saya tertinggal. Guru, kemudian guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu untuk sekolah? Kemudian Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian Pak gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kemudian bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk ke jari ke murid.
berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedia gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, ini dalam posisi kontrol manajer. Ya, kemudian kita masuk berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi lagi yang menyatu dengan budaya positif. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ya. Kemudian keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari bersikapnya bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate behavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang sisi ketiga dari restitusi yang yaitu menanyakan keyakinan. Terkontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah divalidasi atau langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan tidak menjadi orang-orang yang diinginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Skenario kasus. Nah, jadinya Fatir adalah siswa kelas 4A yang pada saat itu pembelajaran baju seragam yang dipakainya sengaja dikeluarkan dari celana sehingga menjadi tidak rapi. Ya. Ya, dialog segitiga restitusi yang pertama sini. Ibu Eva, Fatir, kamu tahu kenapa ini kalau di sini? Kemudian Fatir, itu karena saya telah melakukan kesalahan yang dilakukan. Ibu Eva, baik, semua orang pernah berbuat salah. Ibu gurunya pernah berbuat kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita. Sekarang ibu ingin tahu apa alasan kita melakukan hal tersebut. Fatir, karena saya ingin menjadi anak yang keren dan gaul. Ibu Eva, adakah cara lain yang lebih baik bisa dilakukan menurut Fatir agar terlihat keren? Fatir menjawab, saya seharusnya memasukkan baju saya, Bu. Ibu Eva, betul sekali, dengan begitu kamu bisa tampil lebih keren dan rapi. Beberapa hari yang lalu kita sudah membuat keyakinan kelas. Masih ingatkah Fatir dengan keyakinan kelas tersebut? Ya. Dari dialog segitiga restitusi tadi, Fatir ingat, Bu, untuk selalu menjaga kerapian dalam berpakaian. Ibu Eva, jadi hal baik yang bisa dilakukan oleh Fatir. Fatir ingat, ya ini adalah dalam bentuk penerapan dialog segitiga restitusi. Ya. Kemudian pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita, melaksanakan posisi kontrol yang tepat, yaitu posisi kontrol manajer, menggantikan peraturan kelas dengan keyakinan kelas, dan menerapkan restitusi. Ya, saya kira itu ya yang sampaikan. Siapa tahu ada teman-teman yang ada yang ditanyakan dari yang saya bawakan tadi tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi. Bagaimana? Saya sudah? Ya, oke. Ya, saya kira itu yang
saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bisa kita terapkan semua untuk di kelasnya kita, ya. Bukan hanya di kelas 4B, mudah-mudahan yang lain juga bisa membuat keyakinan kelasnya, ya. Saya kira sampai di sini dulu yang apa yang saya bawakan materinya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalian pernah sudah dengar namanya keyakinan kelas? Ya, ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip, dia sama dengan peraturan tata tertib. Seperti peraturan di sekolah, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Misalnya kemudian dilarang datang terlambat ke sekolah. Dilarang membuang ludah di lantai. Nah, itu adalah contoh peraturan yang ada di sekolah. Jadi keyakinan ini mirip-mirip dengan tata tertib dan peraturan sekolah. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini tentunya kita harus sepakati. Ya. Jadi kalian sebentar akan menuliskan masing-masing satu keyakinanmu. Ya. Tentunya keyakinan ini adalah yang muncul dari dalam hati kalian, yang kalian nanti akan laksanakan. Ya. Jadi Pak Guru akan sebentar bagikan kertas satu lembar masing-masing, kemudian menuliskan satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Jangan menggunakan kata-kata yang bersifat negatif. Contohnya, jangan mengambil barang orang lain. Ada kata jangan, berarti tidak boleh menggunakan kata jangan. Kemudian contohnya lagi, kamu buat keyakinan kelas, misalnya tentang kebersihan. Misalnya contohnya kamu buat dilarang membuang sampah, tidak boleh. Ada kata dilarang, karena kata dilarang itu adalah kata yang bersifat negatif. Tapi kamu harus tuliskan, kalau berarti dilarang membuang sampah, berarti dia menjaga kebersihan. Jadi kamu tulis menjaga kebersihan kelas. Kemudian datang di sekolah tepat waktu, ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, ya. Harus jujur. Nah, itu berarti jujur. Berarti jujur itu tidak boleh mengambil barang orang lain. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini banyak, adalah makanan kelas, karena kata dilarang itu adalah yang bersifat negatif. Jadi masing-masing sebentar menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing. Ya, dan oke, anak-anak semua sudah selesai membuat keyakinan kelasnya? Oke, semua silakan coba dicetak. Mulai dari perempuan, lagi. Perempuan ya. Karena semua sudah membuat keyakinan kelas, maka kita akan kita satukan. Karena pasti di antara teman-teman ini ada yang satu yang lainnya pasti sama. Misalnya ini jujur, itu jujur. Maka kertasnya itu harus kita satukan. Jadi, ya kita lihat dulu. Oke, seperti ini, sampah, laksanakan. Ya, baiklah, oke anak-anak, dari keyakinan tadi, dari semua keyakinan yang kalian tulis masing-masing, maka
sudah menjadi mengecil atau sudah disatukan bersama-sama, yaitu buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita harus jujur. Oh, ini double jujur ya. Yang ketiga, melaksanakan pikir bersama, berarti harus kompak. Kemudian yang ketiga, yang keempat membersihkan kelas. Kemudian ini buang sampah pada tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, dan kita harus datang tepat waktu. Datang ke sekolah double, berarti tinggal 6 keyakinan yang kita sepakati. Ya, jadi keyakinan kelas ini yang kalian harus kita sudah sepakati bersama ya. Pertama apa yang harus dulu? Yang kedua tidak datang terlambat. Yang kedua tidak datang tepat waktu. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat menjaga kebersihan kelas. Yang kelima apa lagi kelima? Menjaga kekompakan. Dan yang keenam adalah yang keenam apa? Mengerjakan tugas. Ya, oke. Itulah kesepakatan yang kita sepakati bersama. Ya, jadi sebentar kalian akan bertanda tangan. Saya persilakan maju di depan untuk bertanda tangan. Ya. Ya, maju di depan. Mulai maju. Tanda tangan ayo. Ayo maju tanda tangan. Tanda tangan kepada jadi ini adalah kesepakatan yang kalian sudah bertanda tangan ya. Jadi ini harus kita yakini ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rian dari kelas 4B. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat senang dan sangat penting, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin menghargai orang lain, dan kita dapat lebih baik lagi.